Nggak apa-apa, Pak. Itu jadi nilai unik tersendiri ya. Iya, makanya saya selalu pikirkan, makanya kita harus jangan pernah patah semangat, dan lihat di trading saham itu nggak ada batasan umur. Itu yang paling saya suka, dan itu selalu fair. Jadi Anda bisa mendapatkan informasi itu di mana aja, Anda bisa mendapat informasi. Tapi yang seperti saya katakan, yang paling penting sebenarnya bukan cuma sekedar mendapatkan informasi. Anda kalau ketika di trading saham itu jangan sampai kejebak sama yang teman-teman Anda yang nggak tepat, komunitas Anda yang nggak tepat, itu yang harus Anda perhatikan. Ya coba, saya kan tanya sama Kak Priscilla, itu saya lalu begini, penghasilan Anda itu sama dengan 5 teman dekat Anda dibagi 5. Kurang lebih seperti itu. Jadi oleh karena itu langkah-langkahnya saya, jadi ketika saya masih jadi karyawan, saya biasanya berkumpulnya sama siapa? Saya berkumpulnya sama supervisor. Ketika supervisor, saya berkumpulnya sama siapa? Kebetulan kakak saya jadi manajer, saya kumpul itu sama kakak saya jadi manajer, kumpulnya sama manajer. Nah, saya jadi manajer. Manajer sama siapa? Saya deketin tuh bahwa direktur dan sebagainya. Akhirnya jadi direktur. Jadi akhirnya kemudian direktur ketemunya sama siapa? Oh, para owner perusahaan. Akhirnya saya jadi owner perusahaan. Ya terus kayak begitu. Nah, ketika jadi owner perusahaan, apa yang saya lakukan? Sekarang ya mencari yang perusahaannya lebih gede dan sebagainya. Dan yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita itu bisa kembalikan, ya. Jadi saya itu nggak mau cuma sekedar trading for living, nggak mau. Ngapain trading for living? Capek tahu. Ya trading cuma dapat for living, cuma dapat penghasilan aja, cuma dapat buat makan doang. Saya maunya adalah trading for a better living. Jadi pergi ke Jepang, yang bayarin itu Sampurna, yang beliin rumah saya itu Bank BRI, yang beli nah, kayak begitu kan ininya. Iya. Nah, tapi sekarang saya nggak mau lagi trading for better living, ya. Tapi yang saya mau adalah trading for a better world. Jadi adalah, ya, Udah naik lagi tuh. ya, Udah ke atas itu lagi. lebih naik. Oke, ini pembicaraannya karena ngobrolnya sama Suheng gitu ya, jadi wise banget gitu ya, pandangannya udah luas, udah makan asam garam, jadi bener-bener yang kayak wow, jauh sekali, beruntung sekali aku malam hari ini. Oke, semoga teman-teman di rumah juga merasakan hal yang sama. Oke, nah Kak, terus nih aku mau nanya lagi. Terus kan pertama kali terjun ke saham nggak mungkin dong langsung trading gitu kan. Pasti kan kayak mungkin pilih-pilih dulu atau mungkin ikut-ikut orang dulu atau mungkin ikutin Stockbit sekuritasnya dulu. Nah, sampai akhirnya bisa memutuskan kayak tadi step pertamanya tuh pasti ada trading for living-nya dulu nih. Berarti kan sekarang udah completely trader gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya gimana sih akhirnya memutuskan kayak oh kayaknya aku bisa deh, aku cocok deh untuk jadi trader gitu. Nah gini, 97 itu saya kan berdasarkan pengalaman waktu itu yang namanya analisa teknikal atau apapun yang namanya pembelajaran saham Belum ada. itu nggak ada, sulit banget ya ininya. Bahkan saya itu mendapatkan data yang mungkin Kak Priscilla mungkin belum pernah mengalami. Dulu kami itu untuk mendapatkan data itu saya berlangganan, namanya ada televisi, itu ada namanya teletext. Teletext itu ada semacam tulisan kecil-kecil, bukan seperti zaman sekarang yang ada tulisannya harga saham berapa, itu enggak. Teletext itu misalnya kalau saya tulis misalnya TLKM, itu baru keluar harganya. Itu delay-nya tahu berapa? Delay-nya itu minimal 3 jam. Itu aja sudah happy banget. Itu ini ya. Nah, pertama-tama ya, yang pertama-tama yang saya lakukan adalah pertama-tama waktu itu ada di sebelah kiri saya pada waktu itu ya. Kebetulan ada seorang yang sangat yang tadinya gede banget. Saat itu di IHSG ya, saat itu di IHSG itu rata-rata transaksinya sekarang kan sekitar 10 triliunan gitu yang baca ya. Nah, itu transaksinya Pak IHSG pada saat itu sekitar 300 miliar Kak. Cuma orang ini transaksinya satu hari itu bisa 10 miliar. Bayangin. Padahal saya itu pada saat itu cuma 5 juta ya, kemudian ditambah lagi uangnya papa itu 15 juta, jadi cuma 20 juta. Nah, kemudian saya lihat tuh kan, kemudian dia mau beli apa, karena duitnya gede kan, berarti beli apa naik itu. Kemudian saya ngomong, ya kan sopan kan saya tanya, kok boleh nggak saya kalau engkau mau beli, saya ikut beli, boleh nggak? Ikutin. Oh boleh. Tapi kalau kamu mau saya beli, ya kamu beli aja dulu. Soalnya kalau saya beli, kamu pasti terlambat. Ini pokoknya baik.
betul. pokoknya baik. Dan kemudian cara nggak begitu ya ininya. Ya makanya itu pertama cari temen yang tepat itu. Dan istilahnya di dalam bahasa Hokkien itu ada satu yang namanya Hoki Teit. Hoki Oke. itu nomor satu. Hoki nomor satu, Punsu Teji, yang keahlian nomor dua. Nah, ini kebetulan saya dapat temen yang kayak begini. Nah, bayangin 10 miliar sama yang saya tradingnya masih sekitar satu hari itu paling-paling cuma 5 juta, 20 juta itu pun sudah ngos-ngosan itu. Ini ya. Nah, Udah kemudian deg-degan tuh. udah deg-degan itu ininya. Begitu saya masuk duluan, saya Telkom dan sebagainya, naik bener tuh. Ketika dia masuk, naiknya itu kalau yang lain pada saat kalau kita biasanya mau masuk itu kita tulis dulu, taruh ke dealernya bacain. Ya misalnya kalau saya misalnya TLKM dulu kan 500 slot ya. Bapak ini, misalnya kodenya siapa misalnya, kodenya ini kenceng-kenceng itu ya, kenceng-kenceng kodenya. Satu lot. Aduh, malu banget. Tapi begitu dia beli itunya, langsung tuh belinya kadang-kadang itu TLKM, Bapak ini 1.000 lot, langsung kencang itu. Saya seneng begitu. Nah, saya pelajari, akhirnya apa? Wah, kalau dia itu masuk duluan dan berhasil naik, jangan sampai kita keluarnya terlambat loh. Karena Sampai. kalau dia sampai terlambat keluar mati itu bawa bodoh remak sampai hancur Iya. tak ya. Itu kan. Kalau dia Abis. turunnya luar biasa. Jadi kemudian saya pelajari, zaman itu belum Excel masih belum terkenal. Waktu itu namanya Lotus 123. Jadi kalau Oke. Anda, ya saya pastikan pada Anda yang pernah pakai Lotus 123, saya pastikan Anda sudah tua. Tuh. Ya, itu kemudian saya bikin tuh, saya catat sendiri di koran tersebut itu data high, low dan sebagainya. Saya cek sendiri namanya moving average. Saya belajar namanya moving average, kemudian exponential moving average, itu pakai rumus sendiri, saya catat sendiri. Nggak ada ceritanya namanya analisa teknikal dan sebagainya. Ya, RSI dan sebagainya itu saya hitung sendiri pakai ini pada saat itu. Ya, kemudian stokastik, rumusnya stokastik dan sebagainya saya hafal itu. Ya, saya hafalin Tarik sampai kemudian sendiri saya semua ngetikin. tuh pokoknya. Oh, nggak ada tarik-tarikan begitu, nggak ada. Program Oh, chat nggak ada masih belum tarik. ada. Oh, belum ada Nggak juga. ada di. Halo, saat itu kakak 97, Oke, ya, oke, oke. 98, ya itu mengalami krisis yang pertama. Dari tahun, oh, aduh itu dilihat tuh dari Nah, ujian ini ada 2023, yang nah, seumuran. seangkatan itu, Eh, seangkatan Bang Denny, Bang Denny. langsung ketahuan. Masih ketahuan umurnya itu. Ya, kemudian setelah itu ya, akhirnya 98, 97 itu saya hebat itu dari 20 juta. Jadi akhirnya dapat sekitar 60 jutaan lebih. Oh, 98. Nah, ini salahnya saya. Jadi salahnya saya, kemudian beberapa teman yang termasuk kawan-kawan di sebelah saya tersebut, itu akhirnya apa? Beli yang namanya adalah BB apa ya? BNI atau Bang Danamon, sorry. Bang Danamon, oh Bang BDMN. Danamon. Ya, Bang Danamon. Nah, itu ketika saya beli naik sedikit itu. Nah, pada tahun 98 itu ya. Kemudian turun. Saya tanya sama ininya ya. Eh, Kok sudah keluar belum? Tenang, santai aja. Bang Danamon ini bagus. Nah, itu mulai pertama. Yang kedua, pelajaran kedua. Jangan pernah percaya sama orang lain saja. Anda harus punya pengetahuan sendiri. Ya, Anda harus punya punsunya, harus punya keahlian. Jangan cuma mengandalkan hoki doang. Ininya. Itu turun itu dari 62 juta saya pegang satu saham doang. Itu kesalahan pertama. Jadi nggak boleh pegang cuma satu saham doang. Nggak Dan boleh kalau all misalnya in. sudah rugi, ya kalau sudah rugi 10% harusnya itu buang. Ya, Stop tapi loss. saya tekankan apa? Yang lain aja pegang. Ya kalau saya ruginya cuma misalnya 30 juta, kalau sudah 50% ya. Lah yang 10 miliar gimana? Masa dia Hmm. nggak itu ya kita ngomong mengharap. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nah, akhirnya tambah turun. Ya, akhirnya sekitar 60%, 70% saya nggak kuat. Ya udah deh. Dan kembali lagi, karena nama saya adalah my middle name is Hawk, my middle name is Lucky, is luck, Ya, ya. Jadi pada sekitar awal-awal Mei, itu saya jual. Cut loss, rugi sekitar 70%. Dari 60 jutaan,
ya 60 jutaan itu balik sekitar tinggal 20 jutaan lagi. Balik ke asalnya lagi. Balik ke awal. Balik ke awal lagi. Nah, tapi untung setelah itu kan ke 98 ada kerusuhan. Ya 13 Mei itu. Untung saya keluar. Kalau enggak itu ruginya sudah pasti 99%. Jadi tetap aja saya ngomong apa? Untung aja saya masih Untung aja. eksis. Iya, orang Jawa itu ya, Balik orang Jawa itu modal. nggak pernah orang Jawa itu nggak pernah rugi. Orang Jawa itu selalu untung. Rugi dikit, dia ngomong untung, ruginya dikit. Untung ruginya dikit. Habis uangnya aja, habis seluruh uangnya dia ngomong untung, saya masih hidup. Oke. Nah, akhirnya Kak, saya putuskan, akhirnya baru benar-benar akhirnya belajar secara profesional, tapi masih tetap kerja. Itu akhirnya 2002, 2003. Nah, itu 2002, 2003 itu, nah itu enak sekali zamannya itu, pada zamannya bumi pada waktu itu. Harga bumi saat itu sekitar 300-an, naik luar biasa. Terus, nah akhirnya saya memutuskan 2004, 2005, 2007 itu saya mencoba memutuskan untuk benar-benar trading politik. Itu gagal. Menurut saya itu gagal. Gagal. Oh, kalau gagal rugi banyak itu sering. Tapi maksud saya gagal menjadi trader full time trader itu gagal di 2005 sampai 2007 gagal. Karena apa? Padahal perhatikan ya teman-teman bisa perhatikan di 2004 saya masih ingat banget itu gaji saya 4.800.000 ya, gaji saya masih 4.800.000 ya. Nah, tapi saya dari trading aja dari tahun 2003 dan sebagainya, hampir every single month itu saya untungnya bisa 16 juta, 17 juta. Nah, mulai sombong. Mulai sombong. Mulai sombong. Ya, kemudian mulai sombong. Kemudian 2003 itu padahal kenapa? Padahal saat itu karena ada kuantiti Amerika, ada quantitative easing, jadi gampang banget jadi duitnya apa, jadi itu gampang banget itu. Jadi mulai sombong di situ. Nah, pas saya ngomong, waduh, saya kerja aja biasa aja, ininya bisa dapat dari saham bisa 4 kali 5 kali gaji saya. Oleh karena itu saya full time. Kesalahan saya adalah ketika saya full time tersebut saya hanya mencadangkan untuk dana untuk darurat tersebut hanya 3 bulan. Oh, dana darurat hanya 3 bulan. Jadi misalnya begini, kebutuhan keluarga misalnya adalah katakanlah itu misalnya 15 juta misalnya ya. Jadi saya cuma mencadangkan untuk dana darurat tersebut hanya cuma 5 juta. 2005 itu sideway terus, banyak lebih sideway-nya dan sebagainya. 2005, 2006 itu banyak sideway-nya. Dan yang terjadi apa? Ya nggak kuat. Jadi ketika lagi sideways lagi turun, akhirnya apa yang terjadi? Banyak memaksakan diri untuk trading. Nah, ini yang salah. Kalau terlalu banyak memaksakan trading, akhirnya apa? Hancur. Ya, kita itu nggak bisa memaksakan diri untuk trading. Dan selalu ingat pesan saya, jangan pernah cari untung di pasar modal. Tapi, ya, layakkanlah dirimu agar untung yang cari kamu, seperti papa saya tadi ngomong. Jadi kamu nggak bisa cari uang, percuma kamu kejar duit itu percuma, tapi buat uang yang mengejar kamu. Caranya gimana? Ya pertama ya, kalau misalnya nggak ada sinyal beli, ya jangan beli, itu dulu. Banyak akhirnya yang memaksakan diri. Ganti egomu itu dengan money management. Dan kemudian ganti emosi kamu dengan trading plan. Itu. Tapi teman-teman kan banyak yang terutama yang baru belajar itu pertanyaannya itu kan begini. Kak Priscilla, besok hari Senin beli apa ya? Itu pengemis saham. Ya, besok itu pengemis saham. Itu beli apa ya? Itu pengemis saham. Yang kedua, itu naik sedikit, namanya guru saham. Setelah beli, dia belinya tersebut, kemudian dia tanya sama Kak Priscilla, Kak Priscilla, ini enaknya saham saya diapain? Itu guru saham. Ya. Yang ketiga, nah, kalau sudah belajar, ya namanya belajar saham, itu namanya udah tahu nih, udah tahu harus bagaimana tahu sinyal buynya di mana, kemudian menetapkan money managementnya gimana, resikonya gimana, terus kemudian beli di harga berapa, cut loss-nya di berapa, kemudian sudah tahu tuh belajar saham.
Naik pangkat yang keempat, itu yang seperti yang sudah kita jalankan sekarang, itu adalah namanya pedagang saham. Itu. Nah, setelah yang, kalau sampai sekarang saya belum, yang kelima, itu masih, tujuan saya masih belum tercapai, yaitu apa? Oh, Saudagar saham. Saudagar saham itu oh, apa? Oh, kalau saudagar saham itu berarti artinya apa? Perusahaan saya go public, nah saya jual nih. Kak Priscilla, beli saham saya. Giat, GIAT. GIAT. Kayak begitu. Ya. Nah, baru sekitar Oke. tahun Mm-mm. saya benar-benar full time. Jadi akhirnya balik lagi kerja sambil tetap trading itu 2007, dan saya mengalami yang namanya Antam itu untung 15 kali lipat, kemudian apa tuh Inco itu untung sekitar ya 12 kali lipat. Nah, dari sana bisa survive. 2008 kena lagi. Pelajaran yang dari 2008 adalah apa? Saya ingat banget itu, ya. Jadi saya seluruhnya itu beli sudah di 2008 itu awal, ya itu 500 juta saya masuk. Dana yang saya khususkan untuk trading sana. 500 juta di awal Juni itu 770 juta, sudah untung 50% lebih. Nggak saya ambil itu. Tapi apa yang saya lakukan? Saya belikan saham bumi ya 500 lot, satu lotnya 500 ya, di harga 8.450.